Kak Nikita Mirzani naik jadi 6 tahun. Padahal awal itu 4 tahun. Aku udah bilang kan kemarin di seminar Queen of Garment, karena waktu aku di penjara aku tuh mempelajari hukum loh. Jadi di situ ada sekitar 600 ya narapidana. Rata-rata kalau banding itu, kalau kasusnya yang kayak maaf dituduh TPPU ya, maksudnya pencucian uang lah apa segala macam, aku pelajari juga gitu. Itu tuh kalau kayak korupsi, kasus-kasus kayak gitu tuh naik gitu. Beda lagi kalau pencemaran nama baik, walaupun kemarin dia kena pencemaran nama baik, tapi kan udah aku bilang dari awal musuh dia itu intinya orang-orang yang nggak senang sama Nick Mir ini kan bersatu jadi satu gitu kan. Apakah Ressa Gladys adalah korban? Atau justru aktor utama yang mencoba mencuci tangannya sendiri lewat narasi playing victim? Jujur, saya belum bisa menangkap di mana letak pemerasan dari perkara ini. Lebih janggal lagi, karena produk miliknya yang disorot sama Nikita Mirzani ternyata memang tidak terdaftar di BPOM. Pertanyaannya, apa yang dia takutkan sebenarnya? Sampai-sampai rela mengeluarkan kocek yang nggak sedikit. Apakah benar ada ancaman dari Nikita untuk menyerahkan uang 4 miliar itu? Atau sebenarnya dia ini hanya takut praktik ilegalnya terbongkar, menjual produk yang belum BPOM. Dan yang paling mencolok, karena sebelumnya Ressa Gladys ini mengaku ditekan dan diarahkan oleh Dr. Oki. Tapi faktanya di persidangan justru sebaliknya. Semua keterangan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Dr. Oki itu justru menunjukkan kalau Ressa Gladys lah yang berulang kali menghubungi Dr. Oki, minta bantuan, bahkan menciptakan kesan seolah-olah ingin menyelesaikan semuanya secara damai, pakai duit. Jadi pertanyaannya, apakah Ressa Gladys adalah korban? Atau justru aktor utama yang mencoba mencuci tangannya sendiri lewat narasi playing victim? Dari sini wajar kan kalau kita curiga, bukan hanya pada siapa yang teriak saya diperas, tapi pada siapa yang paling takut kebenaran ini dibongkar. Gimana menurut kalian? Akhirnya hasil banding Nikita Mirzani diputuskan. Masa tahanan Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Ya sudah, kan udah pernah Ning Miss Gosip katakan bahwasanya seharusnya Nikita Mirzani tidak perlu mengajukan banding. Namun hal ini telah dilakukan. Ya sudahlah, kita doakan saja semoga Nikita Mirzani sehat selalu dan teruslah berkarya dimanapun dia berada ya. Ini harapan Miss Gosip teruntuk Nikita Mirzani satu-satunya, jangan pernah mengajukan kasasi ya. Karena apa? Karena hasil bandingnya sudah ditolak. Jadi pengajuan kasasi tidak perlu, cukup di 6 tahun. Takutnya nanti ketika ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung malah menjadi 10 tahun. Oke, teruntuk teman-teman, kita doakan saja, kita support terus Nikita Mirzani. Wadidaw. Hukuman Nikita Mirzani semakin berat, bandingnya ditolak ya, menjadi 6 tahun 3 bulan dan denda 1 miliar. Dan yang menjadi sorotan tajam itu apa coba? Pasal pencucian uangnya itu di sini masuk. Makanya menjadi 6 tahun, yang awalnya 4 tahun menjadi 6 tahun. Sebenarnya ya Bang Hotman kemarin itu sempat bilang, udah nggak usah banding-banding, nanti bakalan naik. Kan nanti misalkan dapat ya, nanti apa namanya, dapat remisi atau apalah seperti itu. Bener kan? Bang Hotman bener loh, pengacara yang berpengalaman itu bener, memang bener banget. Kenapa nggak ngikutin Bang Hotman aja? Kalau misalkan ngikutin mungkin nggak bakalan kayak gini. Tapi nggak tau lah pikirannya Kak Nikita itu gimana, nggak paham aku. Dan tapi kenapa setiap kali aku lihat ya yang banding-banding itu ya, kenapa yang banding itu bukannya hanya turun ya, tapi kenapa kok malah naik? Itu kenapa? Coba dong yang tahu itu kenapa, bisa jawab nggak? Karena aku nggak tahu hukum ya, itu kenapa bisa seperti itu. Why? Kak Nikita Mirzani naik jadi 6 tahun. Padahal awal itu 4 tahun. Aku udah bilang kan kemarin di seminar Queen of Garment, karena waktu aku di penjara aku tuh mempelajari hukum loh. Jadi di situ ada sekitar 600 ya narapidana. Rata-rata kalau banding itu, kalau kasusnya yang kayak maaf dituduh TPPU ya, maksudnya pencucian uang lah apa segala macam, aku pelajari juga gitu. Itu tuh kalau kayak korupsi, kasus-kasus kayak gitu tuh naik gitu. Beda lagi kalau pencemaran nama baik, walaupun kemarin dia kena pencemaran nama baik, tapi kan udah aku bilang dari awal musuh dia itu intinya orang-orang yang nggak senang sama Nick Mir ini kan bersatu jadi satu gitu kan. Dengan dia banding itu tuh malah berat. Coba kalau kemarin aku, dia sih nggak mungkin dengar seminar aku ya, siapalah aku rakyat jelata. Hukuman dia tuh 4 tahun. Seandainya dia nggak banding, 4 tahun tuh jalannya cuma 2 tahun. Dan dia udah hampir 10 bulan lah, anggap aja hampir 1 tahun. Sisa 1 tahun 2 bulanan lagi dia di penjara. Dia udah cepet 1 tahun 2 bulan tuh nggak terasa. Jadi kalau orang di penjara nih ya, dari semua yang udah aku pelajari, dia itu kalau misalnya hukumannya masih 4 tahun ke bawah, itu tergolong rendah dibanding dari tuntutan jaksa 12 tahun loh. Jadi aku udah bilang kemarin di seminar aku, kalau kita itu dikasih hukuman 4 tahun ke bawah, udah nggak usah banding, jalani aja di penjara. Apalagi sekelas Nikita Mirzani, tinggal 1 tahun 2 bulan lagi, itu nggak terasa guys.
Apalagi teman-teman artisnya ngasih dia makan, apa segala macam, bisnisnya masih jalan. Tapi itulah dia malah melakukan banding. Tapi nggak tahu, itu bukan akhir, masih ada yang namanya kasasi. Jadi kasasi itu juga bukan akhir, masih ada peninjauan ulang. Tapi kita nggak tahu kalau musuh-musuhnya bersatu gimana lagi, nanti panjang. Akhirnya gini, kalau kita melakukan yang namanya banding, udah kayak gitu kasasi, peninjauan ulang lagi, kita itu akan stuck di situ karena kita masih pakai baju tahanan. Apa yang dirugikan? Nggak dapat remisi, karena kita masih menunggu kepastian hukum. Jadi kalau menurut aku pribadi, banyak temanku dulu ngeyel ya, dia tuh banding, kasasi, peninjauan ulang. Itu semua untung-untungan, ngurusnya bagus bisa berhasil, tapi kalau ternyata pengurusannya nggak bagus itu bisa jomplang. Contoh Angelina Sondah waktu itu kan dia sempat banding juga gitu. Kalau kasus-kasus yang diincar, yang jadi sorotan itu susah beb banding. Ya, walaupun dia bisa ya habis banding ini kasasi, habis kasasi peninjauan ulang, tapi prosesnya lama yang akan hilang remisinya dia sih. Dengan seiring berjalannya waktu dia nunggu sampai kasasi, peninjauan ulang, bisa sampai 7 bulan, 8 bulan. Sama dengan dia nunggu, tapi ya udahlah. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu sih, cuman aku sayangkan banget hukumannya langsung lebih naik. Yang harusnya dia tinggal 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan lagi keluar. Padahal nggak terasa loh, percayalah sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Sang Lawyers. Oke, hari ini ada notis beberapa komentar dan saran dari banyak netizen terkait masalah putusan dari hasil bandingnya Nikita Mirzani. Bang DJ, kenapa kok malah hukumannya jadi bertambah dari 4 tahun jadi 6 tahun? Oke, sahabat-sahabat netizen, jadi begini. Kewenangan hakim tinggi dengan kewenangan hakim pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri itu memang pasti pandangannya berbeda. Ya, pasti alasan-alasan pertimbangan hukumnya kan berbeda. Kalau di tingkat pertama kenapa 4 tahun? Karena TPPU-nya tidak memenuhi unsur. Nah, sekarang ini di putusan pengadilan tinggi banding TPPU-nya terpenuhi turut serta, maka pidananya naik jadi 6 tahun. Tetapi jangan khawatir, ini kan masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi, upaya hukum berikutnya ya. Upaya hukum selanjutnya adalah kasasi. Jadi pasti kuasa hukum Nikita Mirzani tetap akan berupaya untuk melakukan kasasi di pengadilan, di Mahkamah Agung tentunya gitu. Jadi kita doakan semoga hasil dari nanti kasasi itu jauh lebih baik, karena biasanya hakim di pengadilan atau di kasasi itu